Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan teknik penilaian dalam pembelajaran. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa ya. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian tes dan non-tes, jenis-jenis tes dan non-tes, manfaat tes dan non-tes, kelebihan dan kelemahan, dan etika membuat tes. Nanti materi ini akan menjelaskan tentang sub-sub penjelasan tersebut. Oke, lanjut. Pengertian tes dan non-tes. Menurut Sudijono, tes adalah cara yang bisa digunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam mengukur penilaian dalam pendidikan yang berbentuk pemberian tugas, serangkaian tugas maupun pertanyaan atau perintah yang harus dilakukan oleh peserta atau siswa. Sehingga dapat dipahami, tes adalah kegiatan mengukur kemampuan siswa dalam mengevaluasi hasil dalam pembelajaran. Non-tes adalah merupakan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji, namun melakukan pengamatan secara sistematis atau observasi. Nah, sehingga dapat dipahami, non-tes adalah kegiatan penilaian siswa dengan cara pengamatan sistematis, seperti melakukan wawancara, interview, menyebarkan angket, kuesioner, memeriksa atau meneliti dokumen, documentary analysis. Nah, semua itu adalah pengertian tes dan non-tes. Guru dapat melakukan tes dan non-tes, namun harus bisa membedakan teknik pembelajarannya. Sehingga dapat dipahami, tes adalah kegiatan penilaian berupa pertanyaan atau perintah. Nah, kalau non-tes adalah kegiatan penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa namun dengan teknik pengamatan secara sistematis. Jenis-jenis tes dan non-tes. A. Jenis-jenis tes dalam segi bentuk pelaksanaan. Yang pertama, dalam segi bentuk pelaksanaan seperti tes tulis, tes lisan, dan tes praktek atau perbuatan. Yang kedua, dalam segi bentuk soal seperti tes esai, tes objektif, benar atau salah, tes pilihan ganda, ABC-an, tes melengkapi seperti melengkapi kalimat atau melengkapi, dan tes menjodohkan. Dan dalam segi fungsi sekolah, jenis-jenis non-tes, teknik wawancara, teknik pengumpulan data, teknik studi kasus, teknik observasi penelitian, teknik penugasan, dan teknik menyebarkan angket. Itu jenis-jenis non-tes. Lanjut, kelebihan dan kelemahan. A. Kelebihan metode tes yaitu jawabannya mudah dijangkau oleh siswa. Lanjut, tidak memerlukan pemikiran yang mendalam dan tidak memakan waktu yang lama. B. Kelemahan tes yaitu jawaban siswa bersifat spekulatif, tidak berpikir logis ya. Kemudian kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Dan cara mengatasi kelemahan ini yaitu pertanyaan harus dibuat secara jelas, rinci, dan tertuju sesuai dengan arah tes yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya yaitu kelebihan kekurangan metode non-tes. A. Kelebihan non-tes. Yang pertama, mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas yang nyata dalam proses pembelajaran. Penilaian atentif yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Dengan menggunakan non-tes, guru bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi juga afektif dan psikomotornya. Kelemahan non-tes ini, penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar siswa, sehingga
sehingga kelemahan non-tes ini memerlukan banyak waktu dan dokumen atau hasil kerja siswa yang harus sistematis dan berproses. Selanjutnya, tentang manfaat adanya tes dan non-tes. Manfaat teknis non-tes dan tes searah dengan tujuannya. Secara umum, pembuatan ini memiliki manfaat, yaitu mengetahui keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemampuan memecahkan masalah, proses berpikir, melihat hubungan sebab akibat, serta kemampuan menggunakan bahasa lisan. Selain itu, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, mengukur pertumbuhan dan perkembangan, mendiagnosis kesulitan atau kelemahan peserta didik, mengetahui hasil pengajaran, dan mengetahui hasil belajar agar mencapai kurikulum, mendorong peserta didik belajar dan mendorong guru agar menjadi lebih baik. Pendapat itu dikemukakan oleh tokoh Mardapi 2004 halaman 72. Nah, manfaat dan tes dan non-tes ini sangat dekat dengan tujuannya. Artinya, manfaat ini sangat penting untuk hasil dan kegiatan pembelajaran yang terjadi di sekolahan, terutama untuk guru sekolah dasar. Kemudian kita bahas selanjutnya tentang etika membuat tes dan non-tes. Ada 8 langkah yang harus ditempuh dalam menyusun tes, yaitu seperti menyusun dulu spesifikasi tesnya, selanjutnya menulis tesnya, menelaah tes, selanjutnya melakukan uji coba, setelah itu menganalisis butir tes, memperbaiki tes, merakit tes, melaksanakan dan menafsirkan hasil tes. Sama halnya dengan pembuatan instrumen tes, instrumen non-tes juga sama memiliki langkah etika dalam pengembangannya sebagai berikut, seperti menentukan spesifikasi instrumen tes, menulisnya instrumen, menentukan skala instrumen, menentukan sistem penskor, penelaah instrumen, melakukan uji coba, menganalisis instrumen, merakit instrumen, melaksanakan pengukuran atau uji coba, tafsirkan hasilnya. Semua itu adalah etika membuat tes dan non-tes. Boleh dicoba ya untuk calon guru sekolah dasar. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Penjelasannya kurang dan lebihnya boleh ya. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Jangan lupa tonton dan subscribe di YouTube channel Sulamuddiana, dan jangan tertinggal info-info dan materi pelajaran yang lainnya. Tetap semangat. Terima kasih yang sudah menonton.